Halo Kumahadamang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah warga rusak tertimpa longsor tebing setinggi 30 meter di kawasan Lembang, Bandung Barat. Wilayah Dayakolot, Kabupaten Bandung kembali dilanda banjir, lebih dari 300 rumah warga terendam. Diduga anggota organisasi masyarakat, 2 pria pencuri domba di Ciamis babak belur dikeroyok warga. Puluhan rumah warga rusak tertimpa longsor tebing setinggi 30 meter di kawasan Lembang, Bandung Barat, Sabtu lalu. 2 orang ibu rumah tangga yang sempat tertimbun reruntuhan bangunan berhasil diselamatkan. Puluhan rumah warga Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Bandung Barat rusak akibat tertimbun tanah dari tebing setinggi 30 meter yang longsor Sabtu dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut, namun 2 orang ibu rumah tangga terluka ringan akibat terkena reruntuhan dan sempat tertimbun saat hendak menyelamatkan diri. Data sementara BPBD Bandung Barat ada 5 rumah warga yang mengalami rusak berat tertimbun dan 19 unit bangunan rumah lainnya rusak ringan. Saat ini, lebih dari 100 jiwa dari 33 keluarga telah diungsikan. Menurut data yang saya dapatkan, sekitar 21 rumah terdampak, ada sekitar 104 jiwa. Tapi alhamdulillah tidak ada korban yang begitu fatal karena ada satu yang sempat tertimpa, tapi alhamdulillah sempat tertolong yang tadi saya temui di masjid seperti itu. Pemkab Bandung Barat telah menyiagakan sejumlah personel serta memberikan bantuan logistik kepada para korban. Warga terutama yang bermukim di kawasan perbukitan Lembang diimbau mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana tanah longsor susulan disebabkan curah hujan tinggi. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Diterjang angin puting beliung Jumat sore, puluhan rumah di Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung mengalami kerusakan. Warga Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung sempat merekam angin puting beliung yang menerjang permukiman mereka Jumat sore. Angin puting beliung melanda wilayah permukiman warga selama 10 menit. 24 unit rumah warga rusak. Sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap serta kanopi akibat diterbangkan angin. Paling pernah 2 kali, berat aina ke 2 kali berarti. Tapi lu kata paling mantep separah kiri. Waktu itu pernah berarti pas kahatek geningan lu tuh. Tah eta aina kedua. Ini sekarang banyak nggak teh yang rusak di sini? A6 iya, terus itu si separahannya. Di satu blok saja ada 10 rumah warga yang atapnya rusak diterjang angin puting beliung. Kena yang banyak ada 10 rumah juga. Ini yang paling parah yang ini. Di sini 10 rumah ya Pak. Itu sebelumnya ada suara gemuruh atau kayak gimana? Katanya nggak ada, langsung mendadak gitu angin. Karena kan saya lagi di luar, kayak yang kontaknya mendadak hujan kecil, angin langsung datang gitu. Meski belum ada bantuan dari pemerintah, warga sekitar memperbaiki kerusakan secara swadaya dengan ditutup menggunakan terpal plastik. Warga masih was-was bencana serupa akan terulang lagi. Apalagi dalam beberapa hari terakhir, curah hujan masih tinggi di wilayah Bandung Raya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Hujan deras yang melanda wilayah Majalengka mengakibatkan 5 desa di 2 kecamatan terendam banjir Jumat lalu. Sebagian warga diungsikan ke tempat yang lebih aman. Jumat malam pekan lalu, air tiba-tiba merendam permukiman warga 5 desa di 2 kecamatan di Majalengka. Menurut warga, air mulai masuk rumah sekitar pukul 7 malam. Wilayah ini biasanya mengalami banjir setiap 5 tahun sekali. Ketinggian muka air banjir mencapai 30 cm hingga 2 meter.
Ini dari jam 7 pas adaan Isya tadi Pak. Kalau itu dari sungai yang di dalam kampung tuh. Jadi istilahnya udah muat air yang dari atas. Dari atas. Bayar di sini. Ya kalau secara perhitungan 5 tahun sekali suka ke sini nggak tahu ada apa. Kalau 5 tahun banjir. BPBD Majalengka mencatat banjir melanda wilayah 4 desa di Kecamatan Kadipaten serta 1 desa di Kecamatan Dauan. Banjir terjadi akibat luapan air sungai Ciputis yang tidak mampu menampung tingginya curah hujan. Bahkan 2 kecamatan dan terutama 5 desa mengalami banjir dan sejumlah masyarakat diungsikan terlebih dahulu untuk keselamatan para penduduk tersebut, terutama bagi lansia, anak-anak maupun orang sakit. Petugas gabungan pun mengevakuasi para lansia, perempuan, serta anak-anak sejumlah 300 jiwa ke 4 titik pengungsian sementara. Agung Gunawan melaporkan dari Majalengka. Banjir luapan Sungai Ciputis dan Sungai Cikasarung yang merendam 5 wilayah desa di Majalengka Sabtu pagi mulai surut. Warga mulai sibuk membersihkan rumah dari air dan lumpur. Banjir mulai surut Sabtu pagi, warga Kecamatan Kadipaten membersihkan rumah mereka dari air dan sisa material lumpur. Tak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam bangunan Taman Kanak-kanak dan SD Negeri 1 Kadipaten. Guru dan murid bergotong royong membersihkan 11 ruang kelas yang sempat terendam. Banjir akibat curah hujan tinggi merendam wilayah di 4 desa di Kecamatan Kadipaten, yakni Desa Kadipaten, Liang Julang, Pegadon, Heuleut, serta Desa Dauan, Kecamatan Dauan. Nekat menerobos Jalan Nasional Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung yang terendam banjir, puluhan sepeda motor mogok Sabtu pagi. Banjir terjadi akibat Sungai Citarum yang meluap setelah diguyur hujan deras di wilayah Hulu Bandung Raya. Lebih dari 20 unit sepeda motor Sabtu pagi mogok di ruas Jalan Raya Dayeuh Kolot, Balai Endah, Kabupaten Bandung akibat pengendara nekat menerobos genangan banjir setinggi 30 hingga 50 cm sepanjang 500 meter. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Citarum usai diguyur hujan deras sepanjang malam. Banjir juga membuat aktivitas warga terganggu, terutama para pekerja pabrik dan anak sekolah yang harus berjalan kaki karena tak ada pilihan jalan alternatif. Tak hanya merendam jalan, banjir di wilayah Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung juga merendam lebih dari 300 unit rumah, berikut fasilitas umum seperti kantor desa Dayeuh Kolot. Salah satu titik terparah lokasi banjir akibat luapan Sungai Citarum berada di Kampung Bojongasih, Kecamatan Dayeuh Kolot. Sejumlah warga terpaksa harus menerobos banjir dan menggunakan perahu untuk tetap bisa keluar masuk perkampungan. Banjir terdalam di kampung ini mencapai 1 meter sehingga mengganggu aktivitas warga. Saat ini sebagian warga mengungsi di kantor desa. Diguyur hujan deras berjam-jam, tembok penahan tanah ambruk hingga menimpa 2 rumah warga desa Cipancar, Sumedang. Para penghuni rumah berhasil selamat dari kejadian tersebut. Roni tak bisa menyembunyikan kecemasannya setelah tembok penahan tebing sepanjang 20 meter dengan tinggi 4 meter ambrol dan menjebol tembok bagian belakang rumahnya di Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, Jumat petang. Saat kejadian, Roni yang sedang makan bersama keluarga mendengar seperti suara petasan besar. Mengetahui longsor menjebol tembok ruang tengah dan kamar tidur, ia pun langsung berusaha menyelamatkan diri. Ada suara kayak petasan itu 2 kali, terus dia langsung si tembok itu jebol, sempat panik. Yang saya itu ambil anak, terus istri, terus orang tua. Akibat longsor TPT tersebut, 2 unit rumah warga rusak berat. BPBD Sumedang menduga longsor diakibatkan TPT tak mampu menahan resapan air hujan. Untuk sementara, 4 keluarga dari 2 rumah yang rusak diungsikan.
diperkirakan adanya ruang hampa di bawah. Jadi begitu ada hujan deras, itu beberapa penampungan air tidak cukup kuat untuk menahan tanah tersebut. Akhirnya roboh dan ambruk ke bawah, disusul dengan longsor yang kedua di atasnya. Selain menyebabkan longsor, pergerakan tanah juga membuat jalan di atas TPT ambles. Sebagai langkah penanganan awal, petugas menutup retakan tanah dengan terpal untuk mencegah longsor susulan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Diduga pengemudi mengantuk, truk pengangkut triplek di Jalan Pantura Subang oleng dan pindah jalur hingga menabrak truk yang berada di jalur lawan. Laju truk baru terhenti setelah menabrak 2 bangunan warung nasi hingga hancur berantakan. 2 warung nasi yang berada di pinggir Jalan Raya Sukamahi, Kecamatan Pamanukan, Subang, ini porak-poranda akibat ditabrak truk pengangkut triplek. Kecelakaan terjadi ketika truk pengangkut triplek yang dikemudikan Haryono dari arah Jakarta menuju Cirebon dengan tujuan Magelang, Jawa Tengah tiba-tiba oleng ke kanan akibat pengemudi mengantuk. Truk terus melaju hingga bertabrakan dengan truk dari jalur berlawanan. Truk triplek terus melaju hingga menabrak 2 bangunan warung nasi dan terguling. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.